Lagi-lagi barang haram narkoba memintal tragedi maut. Belum pulih kengerian publik atas kecelakaan berdarah di kawasan Tugu Tani akibat mobil yang dikendarai Afriani Susanti dengan keadaan di bawah pengaruh narkoba, kini publik kembali diguncang miris oleh ulah seorang mahasiswa bernama Christopher yang memicu tabrakan berdarah yang menewaskan 4 nyawa. Diduga tengah berada dalam pengaruh narkoba jenis LSD. Kecelakaan maut yang terjadi di kawasan arteri Pondok Indah itu pun luar biasa menyedot geger dan keprihatinan publik hingga berhari-hari. Pemandangan seperti ini pula lah yang terlihat ketika pihak yang berwajib menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk yang kedua kalinya pada hari Kamis kemarin. Uniknya dalam olah TKP kemarin, Christopher yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka sama sekali tidak tampak. Apa gerangan yang terjadi? Yang orang yang mana nih? Yang Mega Pro ini. Ya, Mega Pro. Pertanyaan kenapa saudara Christopher gak diajak? Kita saudara Christopher kaitan masalah nanti rekonstruksi. Ini kita berbicara olah TKP dulu. Makanya semuanya rekan-rekan dari media silakan aja untuk melihat ini, tapi jangan mengganggu kita. Nanti kita olah TKP untuk membuat sket TKP-nya. Sekarang kita menganalisa dari TAA. Nanti hasilnya nggak bisa langsung. Hasilnya TAA itu benturan pertama berapa, itu nanti kecepatan berapa. Maka kita samakan dengan nanti hasil yang ada dari APM. Kita akan melakukan pemeriksaan, kita BAP, hasilnya bagaimana. Kalau memang nanti ada chipnya yang seperti kejadian-kejadian sebelumnya, kita bisa ketahuan. Resmi menjadi tersangka, mengapa Christopher tak ikut serta dalam olah TKP? Entahlah, yang jelas olah TKP kecelakaan maut di kawasan Pondok Indah kemarin begitu menyedot rasa penasaran publik, sehingga tak hanya mengundang masyarakat untuk berbondong-bondong datang ikut menyaksikan, tapi juga sempat menciptakan kemacetan panjang seperti berikut ini. Outline kerja kepalanya. Arahnya kemana? Yang mobil putih. Dengar, ada mobil. Digambar kemana? Itu udah dengar. Iya. Ini termasuk pengaruhnya nih. Iya. Ini efeknya. Ini tugasnya. Iya. Kita terus. Iya. TKP pertama itu korbannya 1, TKP kedua korbannya meninggal dunia 3, lukanya yang naik motor 1, yang mobil Avanza 1, yang pickupnya juga 1. Ya, tragedi Pondok Indah yang pecah pada tanggal 20 Januari 2014 itu memang luar biasa menghentak keprihatinan publik. Bagaimana tidak? Gara-gara ulah ugal-ugalan Christopher yang tak hanya membajak mobil temannya sendiri, tapi Christopher yang diduga berada dalam pengaruh narkoba juga 2 kali menabrak tanpa berusaha menolong hingga menewaskan 4 nyawa yang kini menyisakan kisah miris bagi keluarga yang ditinggalkan. Salah satunya keluarga almarhum Mahyudin Herman, korban tabrakan kedua mobil maut yang dikendarai Christopher. Kematian mendadak karyawan stasiun televisi Indosiar itu membuat Mega sang istri terguncang. Karena tak hanya kehilangan suami, tapi juga tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi 2 orang putranya yang masih di bawah umur. Tadi kan saya disuruh sama bos saya suruh anterin
beberapa hari kemarin tuh saya perasaan tuh nggak enak terus. Saya nggak percaya Mas ya. Gimana ya orang, dia kan emang tulang punggung keluarga kita ya. Kita udah punya 2 anak, terus saya juga ibu rumah tangga. Rasanya shock banget. Kini siapakah yang akan memberikan nafkah bagi anak dan istri almarhum Mahyudin Herman, sang korban kecelakaan maut Pondok Indah? Entahlah. Yang pasti karena ulahnya mengemudi mobil dalam pengaruh barang haram narkoba, Christopher pun diganjal pasal berlapis yakni pasal 312 dan 311 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Itu belum seberapa. Nasib Christopher pun masih tersandung masalah hukum tentang narkoba yang hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Akankah lagi-lagi Christopher akan mendulang pasal yang memberatkan? Hasil tes urin itu di BNN, ya. Kemudian tes darah di laboratorium forensik Mabes Polri. Itu pun masih menunggu. Jadi sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan hasil. Muhammad Ali juga diperiksa, ya. Urinnya juga diperiksa. Nah, semua belum ada hasil. Ya, ancaman hukuman sementara kita menggunakan Undang-Undang Lalu Lintas 311 ayat 5. Di sana adalah tuntutannya kaitan itu adalah 12 tahun dan pasal 312 tuntutannya 3 tahun kaitan masalah tidak menghentikan kendaraan, tidak memberikan pertolongan terhadap korban saat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tapi ironis, Bagnasi yang sudah terlanjur menjadi bubur jauh dari sederet ancaman hukum yang siap mengguncang hidup Christopher, toh faktanya sederet korban telah berjatuhan. Bahkan dari 4 korban meninggal yang terlanjur jatuh, ada istri seperti mega istri almarhum Mahyudin Herman yang harus menafkahi 2 orang anak yang mendadak menjadi yatim karena tragedi maut yang diakibatkan oleh Christopher. Siapakah yang akan menanggung hidup mereka? Mendadak menjadi janda dan menuai nasib miris, mungkinkah Mega jadi geram dan menyimpan dendam sehingga ingin menghakimi Christopher sang tersangka seperti masa yang sempat berusaha menghakimi Christopher pasca kecelakaan maut di hari Selasa kelabu itu pecah seperti ini. Ya gimana ya, pasti semua orang kalau hal itu terjadi sama keluarganya pasti kesel ya. Gimana, pasti kesel deh, nggak ada yang nggak deh Mas. Apalagi sudah saya bilang tadi, dia kan tulang punggung keluarga kami. Ya, kalau bisa dia bertanggung jawab lah, apalagi anak-anak saya masih kecil ya, masih SD, masih ada yang kecil baru 1 tahun 4 bulan. Dia biaya sekolahnya, saya juga nggak tahu nih rencana ke depan gimana, saya juga belum tahu. Ya, semoga beliau diterima di sisi Allah dan semoga dia bahagia di samping Allah, dilapangkan kuburnya. Pekan ini, barang haram narkoba seolah tak putus mendulang kisah kelabu yang mengejutkan. Baru saja musikus Gaek Faris RM ditangkap, kini giliran Ari Trisosianto, gitaris grup band Padi, digerebek oleh pihak yang berwajib Kamis dini hari kemarin. Bagaimana Ari ditangkap dan positif menggunakan barang haram tersebut? Benarkah Ari dijebak dan dikorbankan oleh sang bandar narkoba? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.